Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk mempercepat waktu, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur, serta nikmat bertemu dalam forum PKG PJOK Diseminasi 2024. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah kakak-kakak, kita masuk ke tatap maya yang kedua. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Modul 11 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kuatkan pemahaman. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tujuan yang luas. Pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Yang kedua, capaian akhir dari pelatihan ini adalah guru mampu bersikap refleksif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Kedua, tulisan refleksi 3 babak. Ini agenda kita. 5 menit pembukaan, pengingat kesempatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Burton. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit babak kedua, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan,
Evaluasi analisis dari framework GIPS menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit terakhir, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut atau RTL. Review framework dan model tulisan refleksi. Ini framework Borton. What, so what, dan now what. Kakak-kakak pasti sudah baca modulnya. Saya berharap kakak-kakak bisa mengembangkan dan mempresentasikan apa yang kakak-kakak telah baca dan apa yang kakak-kakak telah ketahui tentang framework Borton, what, so what, dan now what. Baik kakak-kakak, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak apakah sudah membaca modulnya? Belum. Waduh, kenapa belum dibaca, Kak Rohimin? Agak sempet. Baik, saya ulangi deh dari awal, biar kakak-kakak paham. Saya baca nih, dari modulnya langsung. Apa itu refleksi? Refleksi Refleksi adalah pengulangan diri. adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya sebagai profesional. Ini harus dilaksanakan kakak-kakak sekarang. Setiap kita mengajarkan kepada siswa, hendaknya sempatkan untuk melakukan refleksi. Dan sebagai guru, setelah mengajar pun, sempatkan pula untuk melakukan refleksi. Apa yang kita telah perbuat, apa yang telah kita ajarkan kepada siswa. Apakah ada manfaatnya, ataukah tidak ada manfaatnya. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hari ini sudah baik, atau hari ini tidak baik. Harus ada perubahan kakak-kakak. Kita harus belajar untuk belajar melakukan refleksi diri. Baik, kita langsung ke refleksi Borton. Bentar kakak-kakak, saya cari dulu. Framework Borton. Pada tahun 1970, Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Framework Borton memiliki 3 tahapan, mulai dari what, so what, dan now what. Pada tahap what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis, memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan oleh peserta didik dalam melakukan perenungan, bukan sekedar analisis. Yang terakhir, pada tahap now what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasikan proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Framework Borton ini, guru sebagai fasilitator, tidak sebagai penginstruksi. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik.
Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Sekarang saya minta kakak-kakak untuk merefleksikan dalam kegiatan ini apa yang kakak-kakak lakukan, apa yang akan dilakukan, dan kedepannya apa perbaikan yang akan kakak lakukan untuk kegiatan PKG ini atau kegiatan apapun yang sifatnya pembelajaran menggunakan framework Borton. Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat, kemudian kakak-kakak bisa mempresentasikan apa yang kakak-kakak telah tulis. Waktunya 10 menit. Izin Pak Ya. Fasilitator, kalau boleh slide-nya ditayangkan juga Pak. Oh, Boleh? nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Oh gitu. Yang tadi dibaca Pak. Nggak kelihatan ya? Iya nggak ada. Oh nggak ada. Nggak kelihatan. Maaf. Yang tadi abang bacain Ya, tuh. siap. Iya. Siap. Saya bagi dua. Oke, makasih Pak Fasilitator. Iya, makasih. Bagi 2 window deh. Udah muncul nggak? Oke, kelihatan nggak Pak? Ah, ini kelihatan. Ya, Kelihatan? bukan. Nah ini. Oke, siap. Yang tadi Ini, Pak Fasilitator ya? dibaca itu. Oh iya, siap. Gordon. Ini? Iya. Oke, siap. Jadi tugasnya. Iya. Tugas sekarang kakak-kakak merefleksikan kegiatan kakak-kakak PKG boleh, atau kegiatan kakak-kakak belajar boleh. Contoh, pada hari ini saya mengajarkan ini, tindakan saya seperti ini, dan kedepannya saya mau berbuat apa agar pembelajaran yang hari ini bisa lebih baik ke depannya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat menggunakan framework Borton, kemudian dipresentasikan. Kak Pardi sehat? Kak Pardi suaranya nggak kedengeran. Nggak ada suaranya Kak Pardi. Halo, belum kedengeran. Kak Pardi kedengeran nggak? Ya siap, kedengeran Bang. Kurang kenceng dikit. Udah sekarang. Oke siap, masih kecil dikit, kurang gede. Kurang gede. Oke, tawa. Udah Bang. Ya siap. Jelas gak? Ya jelas. Tadi kan Pak Roim menjelaskan tentang framework Borton. Framework Borton, ya.
Betul. Itu kan di situ di tayangan Bapak kan nggak ada tuh apa itu yang dimaksud dengan framework motor itu loh. Sekarang ada nggak? Maksud saya tolong ditayangkan yang tadi Pak Rohim baca. Oh, itu di modul bang. Saya baca di modul bang. Abang juga ada di modul. Di modul. Iya, di modul abang ada. Saya baca di modul bang. Abang buka dulu ke PMM. Buka LMS-nya. Di situ ada bang. Di modul 2 ya Pak? Ya, di modul 2. 1, 2. Yang tadi malam saya share. 11 D2. Yang tadi malam saya share tentang refleksi, pemahaman refleksi guru PJOK. Mana? Yang di Tatap Maya 2 Bang Patli. Sebelum Tatap Maya itu ada. Iya ini kan yang 11 D2 kan, refleksi framework Ya, dan model-model ya. refleksi. Iya, betul itu. Itu saya Terus baca di modul. di mananya itu? Nah, sekarang tugasnya Kak Pardi sekarang adalah mempresentasikan apa, terus apa, sekarang apa, what, so what, dan now what. Ini kan refleksi Kak Pardi. Jadi Kak Pardi selama pembelajaran PJOK apa yang sedang terjadi dan apa yang akan Abang lakukan dengan kejadian itu, dan kedepannya Abang mau berbuat apa nih agar pembelajarannya bisa lebih baik. Bisa kasih stimulus contoh dulu nggak? Contohnya begini Bang, misalkan saya hari ini mengalami pembelajaran yang sangat menyulitkan pada saat menerangkan tentang materi pembelajaran bola voli dengan submaterinya passing bawah. Nah, itu masalah nih Bang ceritanya, Kak Pardi. Yang kedua, terus apa yang akan saya lakukan agar pada saat pembelajaran berikutnya anak siswa bisa menerima, bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Yang ketiga, sekarang apa atau know what, itu apa yang akan kita lakukan agar pembelajaran yang terjadi sekarang ini tidak akan lagi terjadi ke depannya. Kesalahan yang sekarang tidak terulang di kesalahan berikutnya. Kedepannya tidak boleh lagi ada kejadian yang salah seperti yang sama seperti itu. Bocah kan ada yang contoh nggak bisa passing bawah, tapi kita bingung apa sih solusinya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita berpikir tuh Bang, Kak, berpikir. Setelah kita berpikir, kita menemukan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian kedepannya Kak, agar kejadian yang sama jangan sampai terulang untuk kedepannya. Jadi kita sudah prepare sebelumnya. Wah, kalau yang kayak begini jangan sampai lagi nih ke depannya. Kalau menemukan lagi, saya punya solusinya.
Waktunya 10 menit. Ngopi dulu Kak Rohim, ngopi. Kakak Rohim ngopi. Saya lagi udah ngopi tadi, nyeruput dikit. Ya banyak-banyak pasir mah. Kalau pasir nyeruput banyak. Malu sama peserta. Gilang mana Gilang ya? Ada Gilang, gak akan nongol Gilang. Wajahnya Iya. doang. Dia dimusuhin mulu sama Kepseknya dia Gilang. Ampun ya Gilang. Kak Ahmadi, Kak Ahmad mau presentasi nggak? Ayo resen silakan. Apa yang sudah ditulis? Ayo gantian, kemarin saya mulu karena Gantian, gantian. semua harus bisa ngomong di depan semua orang. Saya mah hanya Kemarin memfasilitasi sudah saja. saya Pak, Kak, saya udah Iya kemarin. silakan. Kemarin Udah kemarin. sudah. Nggak Mardi apa-apa, yang belum Kemarin Kak. Mardi udah. itu Mardi. Ada yang Yang belum belum kemarin. Gusti. Ajis. Saya udah kasih ya Pak contohnya di pesan itu. Oke, dibacakan. Dibacakan, dipresentasikan. Jadi kegiatan ini tujuannya agar semua peserta itu bisa berbicara di forum. Itu tujuannya. Itu tujuan paling utama agar semua peserta bisa berbicara di forum, bisa menyampaikan pendapatnya. Tidak ada yang salah, semua pasti benar karena mereka punya pendapatnya masing-masing. Dan mereka mengalami kejadian di lapangan apa yang terjadi. Silakan Kak Cuy, presentasi. Kak Revandri, ayo. Masih dibikin. Masih dibikin, Pak. Oke. Si Gusti sama si Ajis dua-duaan ya. Duduknya bersebelahan. Maaf Pak Rohim, baru masuk nih kita nih. Susah banget sinyal wifi-nya, sekolahan belum bayar kayaknya. Itu mah sekolah Maaf, besar maaf. itu mah. Itu Pak Pardi, Pak Roydi sama Pak Agus juga sama itu bertiga-tiga itu. Iya di ruangan itu. Ini baru bisa bergabung nih Pak Rohim, maaf ya. Ya, Maaf ya. 3 orang lagi nih yang belum kelihatan. Pak mau nanya Pak, kalau yang Ya, buat video itu batasnya sampai tanggal berapa Pak? Apa nunggu 16, kita Pak. kelar ngerjain tugas dulu? Tugas yang ada di modul. Jadi sambil berjalan aja Kak. Sambil berjalan. Silakan kakak-kakak yang sudah siap membuat video pembelajaran selama 30 menit yang seperti saya pernah jelaskan. Pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang itu di modul berapa Pak Rohim? Di modul 2.1 nanti masih lama itu Kak. Oke, siap. Yang penting dipersiapkan RPP-nya, kemudian anak-anaknya, agar kakak-kakak bisa mengajarkan apa yang memang mesti kakak-kakak ajarkan sesuai dengan RPP-nya. Berarti untuk RPP-nya itu yang kita ampuh aja kali ya? Atau Ya, yang kita gimana? ampu aja. Jadi misalkan gini, kakak-kakak ngajar di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9. Kalau kelas 7 dan kelas 8 pakai Kurmer, kurikulum merdeka kebanyakan. Ada sekolah yang di kelas 9
menggunakan Kurmer, ada juga yang menggunakan kurikulum 2013. Silakan, itu pilihan lah. Kemudian pilih materi yang kakak anggap kakak menguasainya. Kemudian setelah itu dibuat video pembelajaran dengan satu sisi saja kameranya. Waktu pengerjaan video, ya, waktunya itu hanya 30 menit, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Jadi mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Hanya 30 menit, Kak. Jadi selama kegiatan inti, itu kakak-kakak mencoba jangan terlalu banyak drillnya. Kalau drillnya terlalu banyak, akan menyita waktu. Jadi hanya beberapa kali drill saja. 1 atau 2 kali dibuat drill. Setelah itu kakak-kakak melakukan kegiatan penilaiannya seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa, harus ada di RPP-nya. Baik kakak-kakak, silakan presentasi 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau semua, atau minimal 5 orang lah, biar situasi diskusi kita hari ini lebih rame, lebih kelihatan. Kalau diam-diaman kan kayak bukan diskusi. Kak Cuy, udah Kak Cuy? Belum, Pak. Belum nih, masih lagi ngerjain. Selamat datang Kak Yoga. Kayaknya Kak Yoga habis panas-panasan itu, habis dari kolam loh. Romanya panas dulu. Kak Yoga minum dulu. Udah kenyang deh kayaknya. Siap. Dari kolam itu romanya kelihatan. Minum. Itu romanya panas bet kayaknya itu. Siap. Tinggal 1 orang lagi nih. Jadi kehadiran itu sangat penting kakak-kakak. Dalam kelulusan itu sangat penting. Waktu saya kegiatan itu, fasilitator saya bilang begini, yang penting hadir, yang penting on kamera. Ikuti saja sudah. Kemudian kerjakan semua tugas. Itu akan menunjang kelulusan kalian. Seperti itu fasilitator saya. Masalah benar dan tidaknya itu urusan nanti lah. Yang menilai juga fasilitator juga. Kita juga orangnya gitu. Jadi kalau kita ini kan orang dewasa ya, andragogik. Jadi penilaiannya punya orang dewasa, bukan orang dewasa kepada tadi gitu. Orang dewasa dengan orang dewasa penilaiannya. Silakan kakak, waktunya udah lewat. Satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ayo Pak, saya aja Pak. Siap. Terima kasih Kak Ahmad. Ayo. Ya, dalam framework Borton, di sini kan ada deskripsi kegiatan itu termasuknya dalam apa kan? Di situ ada saya mendeskripsi kegiatannya mengajar PJOK mengenai permainan infansi. Jadi siswa diperkenalkan dengan konsep dan teknik permainan infansi seperti sepak bola, basket, atau dodgeball. Nah, dalam kegiatan melibatkan demonstrasi teknik dasar, pemahaman aturan permainan, serta latihan praktis dalam kelompok. Nah, dalam fokus utamanya adalah mengajarkan keterampilan teknis dan strategi permainan yang efektif. Nah, terus lanjut ke Bortonnya, terus yang kedua itu ada terus apa kan? Ya kan, SOWAT. Ya kan? Nah, di situ kita ada keberhasilan. Siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dasar permainan infansi setelah latihan.
Terus ada tantangan buat kitanya. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami strategi permainan secara keseluruhan. Dan terakhir kita masuk ke sekarang apa, ya kan? Atau disebut know what. Mengadaptasi pendekatan pengajaran dengan memberikan lebih banyak latihan individual untuk siswa yang mengalami kesulitan. Sudah, Kak? Terima kasih Kakak Ahmad. Kakak Ahmad sudah mengerti itu. Maka Pak Ahmad. Yang lainnya sharing aja apa yang Kakak alami. Jangan Kak Pardi. Bang Rohim, ini pendapat dulu ya, barangkali bisa disampaikan ya. Silakan. Ya, jadi dalam tadi framework bottom ini, saya pernah mengalami suatu ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran ya. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang terlambat hadir pada kegiatan tersebut. Nah, kemudian saya melakukan teguran kepada siswa tersebut, memberikan nasihat agar untuk di pertemuan berikutnya tidak lambat lagi. Di alhasil di pertemuan berikutnya, alhamdulillah siswa tersebut sudah tidak terlambat lagi. Kemudian saya juga memberikan arahan kepada seluruh siswa yang lain terkait dengan apa yang terjadi saat itu tidak akan terjadi kepada semuanya gitu, hanya siswa tersebut aja yang sudah melakukan gitu. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan itu semua siswa di pertemuan berikutnya tidak ada yang terlambat lagi. Nah, kurang lebihnya gambarannya seperti itu, betul nggak itu? Jadi untuk kedepannya, jadi saya sudah menyampaikan, kan awalnya cuma 2 orang atau 4 orang yang terlambat ya. Nah, kemudian saya memberikan pengarahan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka agar di pertemuan berikutnya ya, pada saat pembelajaran tidak terlambat lagi. Nah, hasilnya alhamdulillah siswa-siswa yang terlambat tadi di pertemuan selanjutnya tidak ada yang terlambat. Di sisi lain, saya juga menyampaikan kepada seluruh siswa agar ketika mengikuti kegiatan pembelajaran hendaknya tepat waktu. Dan hasilnya pun ya, reaksi yang didapat setelah saya memberikan pengarahan tersebut pada seluruh siswa, mereka selalu tepat waktu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu enggak, Pak? iya seperti itu gambarannya. Betul. Betul ya? Betul. Jadi ada yang dilakukan oleh kakak untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu tindakannya, Kak. Ya. Kalau tidak ada tindakan yang sifatnya edukatif, tentunya siswa akan melakukan hal yang sama
depannya. Kalau tidak ada tindakan. Tapi kalau ada tindakan secara edukatif, insya Allah ke depannya akan lebih baik. Dan itu akan diikuti semuanya, semua siswa. Karena kakak punya aturan yang harus ditaati oleh siswa. Terima kasih Kak Pardi. Yang lainnya, Sama-sama Kak Rohim. Kak Rohim, siap. jadi gini nih, izin Kak Rohim, berbagi aja kita ini ya. Ya, sharing kita Kak. Betul, sharing. Ya, pemok ini kalau saya kayak gini ya, terkadang terkendala sama saya nih. Karena memang kalau kita amati pembelajaran sekarang itu kita memang berubah 180 derajat. Yang tadinya mungkin anak murid itu melayani guru, sekarang itu guru melayani siswa. Sepakat ya, Pak Darim ya? Sepakat banget. Nah, jadi kayak saya nih, saya di satu sisi tugas saya adalah diberikan tugas tambahan oleh pimpinan sebagai wakahumas, di mana ketika dalam proses pembelajaran ini banyak tamu, media, itu selalu kan bermuara sebelum ke pimpinan kepala sekolah, selalu bermuaranya ke humas, karena saya MBS saya itu selalu seperti itu. Bahkan media wartawan pun sangat sulit untuk menemui kepala sekolah. Ya. Jadi dari satpam itu ke saya. Kadang-kadang begini, saya hampir kadang-kadang di satu kelas jarang masuk itu, tapi saya juga tahu diri saya salah nih. Makanya yang saya lakukan, saya tidak egois. Anak-anak mohon maaf nih, Bapak ada tamu, besok kita tambah lagi dari awal dari ini. Atau ketika memang kita tidak masuk, kita langsung sebelumnya memberikan minta maaf ke anak. Nah, apakah yang saya lakukan itu benar ya? Jadi kadang ketika kita mulai mau mengajar kan ada tamu. Kita tahu sendiri kan kalau teman-teman media dan LSM mah kalau bisa mah jangan sampai dia tidak diorangin bahasanya kan. Selalu kita ajak komunikasi. Nah, langsung baru mengajar 5 menit pembukaan kita. Ada dari tiket Pak, ada tamu ini ya. Makanya kadang-kadang anak-anak ketika kita materi sepak bola, permainan bola besar, kita sampaikan anak-anak kamu ambil dulu olahraga yang kamu sukai sekarang bola besar apa silakan, yang penting tidak diam, tidak menggunakan gadget biar kamu sosial. Nah, ketika udah sampai habis jam dia, saya masuk ke kelas lagi di jam pelajaran yang lain saya menyatakan anak mohon maaf tadi Bapak karena tamunya kelamaan. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu Kak Rohim. Ya, benar nggak saya itu? Kalau dibilang benar ya semua benar Kak. Emang Iya. itu yang harus kita lakukan. Artinya gini, setiap kesalahan bukan kesalahan sih, setiap kita berhalangan dalam hal mengajar yang tepat waktu, kita harus bisa memberitahukan kepada siswa agar siswa bisa mengerti posisi kita. Dan kita menjelaskan juga kepada siswa, di sekolah ini Bapak tidak segera sebagai guru, tapi sebagai ini. Agar siswa mengerti Pak. Ya, Agar saya memahami gitu. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya penting gitu, ya memang kita tidak bisa menolak, siswa udah tahu, oh kakak ini atau bapak ini hubungannya sebagai jabatan di sekolah ada 2 jabatan, guru dan wakahumas. Jadi ya mereka menyadari tentang kesibukan kakak Rohim. Karena mereka sebelumnya sudah diberitahu. Itu yang memang jarang dilakukan, maaf ya kakak-kakak, jarang dilakukan oleh seorang guru apabila dia melakukan suatu kesalahan. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan penekanannya, waktu saya belajar di sana juga seperti itu. Jadi kita harus bisa mengakui kalau kita ini salah. Makanya fungsinya refleksi itu seperti ini. Jadi kalau sudah salah, kita bisa berbicara sama murid dengan baik-baik, insya Allah kedepannya murid pun akan mengerti dengan posisi kita. Terima kasih Kak Rohim. sama-sama Kak. Silakan yang lainnya. Izin Kak Rohim. Siap, lanjut. Izin. Oke, mungkin saya ke dalam materi aja Pak. Ya Kak Rohim ya. Di sini Ya, saya siap. telah Halo Kak. Ya siap, lanjut. Lanjut. Kedengaran Kak? Maaf. Kedengeran banget. Ya. Jelas. Ya, tadi kan melakukan suatu pembelajaran PJOK dengan materinya itu bola voli. Terus dalam permainan bola voli tersebut,
ternyata tidak semua siswa bisa melakukan teknik dasar seperti Betul. passing, service, atau block atau smash. Tidak semua. Jadi kan terjadi ketimpangan dalam kemampuan siswa. Jadi untuk setelah dipelajari hal tersebut, kemudian kita mulai mendata siapa yang siswa yang bisa, siapa yang sudah bisa, sudah mahir ibarat seperti itu, atau yang sekedar bisa aja. Terus ada siswa yang sama sekali tidak bisa. Kemudian tindak lanjutnya ke depannya itu untuk pertemuan berikut kita mengelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa-siswanya. Apakah yang saya lakukan itu benar, Pak? Mohon maaf, izin. Secara keseluruhan itu sangat betul, Pak. Jadi Bapak sudah melakukan tindakan, contoh bahasa kasarnya dia sebelum dibuat RPP, Kakak melihat kondisi siswa, keadaan siswa. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Secara keseluruhan itu betul. Jadi apabila nanti ada kesulitan dalam mengajar, Kakak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu betul, Kak. Betul. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rohim. Sama-sama, Kak. Yang lainnya? Yang lain silakan. Gusti, Gilang, Ajis, Acuy. Setiap guru pasti mengalami banyak kejadian. Setiap guru pasti banyak mengalami kejadian. Kadang-kadang dia sudah melakukan kegiatan refleksi, tapi dia tidak tahu apakah ini refleksi apa bukan. Dan itu sekarang ini harus dilakukan kakak-kakak dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Agar ke depannya pembelajaran yang kita lakukan lebih bermakna. Silakan Kak Ahmad. Kalau refleksi terus kita dalam kondisi marahin anak, itu termasuk refleksi bukan juga nggak sih Kak? Kalau kan ada nih beberapa sih yang lihat kondisi guru ya, misalnya guru itu udah ngasih peringatan, terus tapi dia kayak ngakuin refleksinya ke anak itu dengan keadaan marah, itu termasuk refleksi juga apa cuma hanya melampiaskan amarah dia? Itu melampiaskan kemarahan Kak. Jadi bukan masuk refleksi, walaupun kita dalam keadaan marah gitu, tetap kalau merefleksinya juga bersiswa itu harus tetap tenang ya. Jadi hal-hal memarahi anak, ya maaf ya Kak, memarahi anak, terus menabok anak, itu sudah tidak dibolehkan lagi Kak. Iya benar. Kalau ingin menasehati anak, hendaknya tidak di forum saat anak itu di depan orang banyak. Kalau bisa, kalau ingin melakukan tindak marah itu jangan di depan dia, di depan yang lain gitu Kak. Kita menghindari sekarang hal seperti itu. Kalau menasehati itu boleh Kak. Menasehati depan anak-anak yang lain agar anak-anak lain tidak meniru tindakan dia. Itu boleh, tapi kalau memarahi untuk sekarang ini guru PJOK bukan dilarang sih. Hendaknya jangan di depan orang banyak lah, jangan di depan siswa yang lain. Dan sekarang ini juga tidak boleh lagi dengan suara keras gitu. Hei, kamu. Nah, itu sudah sebelumnya kurang baik sebelumnya. Yang baik dipanggil namanya. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya pakai suara lembut, karena kita anggapnya tidak tegas. Kadang-kadang suka begitu. Kadang-kadang guru lain juga kok tegas Pak gitu. Kadang-kadang kita jangan tegas. Terus satu lagi sih Pak, kalau lagi kan kita ngajar nih ya, menghukum anak itu tanpa makasih kayak misalnya anak itu salah nih, melakukan kesalahan, terus kita hukum. Nah, terus kita ngejelasin hukuman kenapa ibaratnya saran berikutnya gitu loh. Apa itu salah juga, Pak? Hukumannya sifatnya fisik ya? Ya, memastikan ada yang fisik, ada yang misalnya nulis, pokoknya hukuman, tapi dia nggak dikasih stimulus lagi gitu loh. Apa itu bagus, apa salah, apa enggak gitu. Kalau yang saya pahami, bentuk hukuman fisik itu dalam pembelajaran olahraga, kalau suruh push up, ini pembelajaran olahraga ya kayak di luar pembelajaran yang lain, di luar mapel yang lain. Kalau PJOK yang saya tanyakan, kalau yang fisik, kalau push up-nya jangan banyak-banyak lah, 5 kan untuk menguatkan badan dia tentunya kan. Terus kalau sifatnya tulisan juga
Hubungannya apa dengan, jadi kalau pada saat diberi tulisan, anak itu nggak ikut kegiatan yang lain dong. BJOK nggak ikut belajar gitu maksudnya. Jadi dikasih hukuman untuk menulis gitu. Sedangkan yang kita akan lakukan praktek gitu Kak. Kalau bisa praktek aja udah dihukumnya. Pada saat pembelajaran sekalian dihukum sekalian prakteknya gitu. Misalkan contoh, siswa yang satu pada saat pembelajaran contohnya ya, passing bawah. Yang anak yang tidak dikenakan sanksi 10 kali, sedangkan anak yang diberi sanksi 20 kali. Itu kan hukumannya tidak kelihatan sebenarnya. Tapi dibolehkan. Dibolehkan. Oh, dibolehkan berarti ya. Yang penting Iya. dikasih stimulus ya. Iya, Maksudnya jelas kasih gitu. Dirangsang terus. Ayo nak, kamu sebenarnya bisa gitu. Hanya saja karena kamu telah berbuat kesalahan dikit, hukumannya ya kamu ditambah yang lain 10, kamu 20 agar kamu lebih bisa. Secara tidak langsung sebenarnya kita menghukum dia. Iya. Kadang-kadang kan kita juga bingung kalau misal kasih tambahan atau gimana, takutnya anaknya gimana gitu. Jadi kadang-kadang kakak sebenarnya menerangkan. ya Kak. Kamu lebih pintar nak dari yang lain, lebih bisa. Nah, itu boleh juga. Kang Rohim, Ya, siap. Kak, mungkin kalau pembelajaran dari zaman sekarang kita lebih enaknya bisa dikatakan kita membuat kesepakatan terhadap anak kali ya. Pertama itu Kak. Nah, jadi kalau kita membuat kesepakatan ke anak ganti baju, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, kalau kamu telat 10 menit, resikonya nanti kamu ini. Betul. Jadi anak juga punya dedikasi dan dia tanggung jawab yang tinggi. Betul. Terhadap mata pelajaran. Nah, terus kita jelaskan juga kalau kamu kelamaan nanti yang lain nungguin kamu, nah nggak mungkin. Terus mending kalau tidak bawa baju olahraga, bagaimana? Kita jelaskan dulu kan, olahraga PJOK itu di mana muatannya pelajaran olahraga, di dalamnya harus menggunakan kaos seragam. Ya, betul Kak. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang sekarang kita membuat kesepakatan kepada anak, ya. Betul. Misalkan yang itu kagak bawa Nah itu nanti di modul berikutnya ada Kak nanti namanya choice ownership. Itu kesepakatan. Ada nanti Kak. Tadi Kak Rohimi langsung lanjutkan yang tadi. Jadi kita harus buat kesepakatan kelas ya. Iya. Makasih Kak. Siap Kak. Kita cukupin ya, karena waktunya sudah 14.50. Kita ke materi berikutnya. Ya, lanjut Pak. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Udah. Udah Kak? Ada Pak, ada. Ya, kita lanjut ke framework Git. Pak Rohim, tolong tayangannya diperbesar Pak. Itu yang gambar gelasnya itu dipencet Pak. Bawah. Bagian bawah. Gelas. Bawah. Nah, kelihatan juga. Bawah Pak yang ada gambar gelasnya Pak. Udah. Tombol presentasinya Pak dipencet Kak. Yang itu yang paling bawah itu. Bawah. Yang ada gambar monitor. Kursornya paling bawah. Ke bawahin Pak yang ada gambar gelas. Terus ke bawah. Bawah itu atas. Bawah. Terus bawah. Gambar minum. Bawah. Gambar minum. Gambar minum Pak. Kanan itu Pak. F5 aja Pak. Sabar Kak, sabar. Keluar, malah keluar saya tuh. Iya. Malah pijit keluar itu. Lagi. Bapak Ardi. Sorry. Maaf. Habisnya ininya ini di sini. Ya, Kak ada kemarin. Maklum hasil baru. Iya, enggak apa-apa Kak. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan? Ya, pencet F5 Kak. Ya, F5 aja. Kelihatan? Kelihatan nggak?
Kelihatan udah Pak. Udah gede. Kalau kurang gede itu yang gambar gelas di bawah. Oh siap. Ini kelihatan nggak ini yang ini? Kelihatan. Pak Pardi, gimana kelihatan? Pak Rohim, maaf. Di bawah itu kan ada gambar gelas tuh. Nah, kanan, kursornya ke kanan. Halo, saya nggak kelihatan di sini kak. Iya, keluar lagi, baik. Saya nggak kelihatan di sini. Bentar, Kak. Ini si Padli nggak kelihatan ya? Lagi di jalan. Waduh. Ini nih. Itu berdua-dua ada di jalan mau ke kolam apa itu? Tolong dicatat Pak Rohim. Namanya Padli. Iya. Yang Mainannya di kolam renang terus. ini kelihatan nggak kak? Kelihatan. Oke, sip ya. Absen. Kita lanjut ya. Absen mana absen? Absen ada udah kak, tenang. Kan direkam sama Google Meet sama Kemendikbud langsung kak. Oke, siap. Jadi aman. Jadi masuknya jam berapa, keluar jam berapa itu direkam langsung sama Kemendikbud. Di Google Meet ya khusus ini kak. Jadi kita lanjut. Framework Gibbs. Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworks-nya, Gibbs mengenal 6 tahapan, mulai description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan, atau rencana tindak lanjut. Ini framework Gibbs, definisi. Kemudian lanjutannya itu di bawahnya deskripsi sebelah kanan. Kalau saya sebelah kanan, kalau kakak-kakak mungkin sebelah kiri atau sebelah kanannya kak ya. Deskripsi, kemudian perasaan, kemudian evaluasi yang kosong-kosong itu, yang tanda tanya, deskripsi, perasaan, evaluasi, kemudian analisis, konklusi, dan terakhir rencana tindak lanjut. Kita jelaskan. Deskripsi, siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret, pengalaman nyata, karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Burton pada tahap what, Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun kesimpulan. Yang kedua, pada tahap perasaan ini, pada tahap kedua ini, siswa mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dari yang dipelajari. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. 3. Tahapan evaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman yang pernah dialami. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk. Jadi usahakan perlu dilakukan untuk memikirkan hal yang baik. Apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Keempat, analisis. Adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Burton, so what? Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misalnya pengalaman dari seorang lain yang sudah pernah mengalami
atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang terakhir, bukan yang terakhir, tahapan yang kelima, setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap so what yang ada di framework Wharton. Pada framework Wharton, ada tindakan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan yang kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. 6. Tahap yang ke-6, rencana tindak lanjut. Tahap ke-6 dan terakhir, setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, jika situasi yang serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama. Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama dengan tahap know what dalam framework Wharton. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan menulis sebuah refleksi. Sekarang kita masuk tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita barusan bahas. Yang terakhir, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Babak yang pertama, babak 4 menit, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Bapak Ibu. Jadi saya sudah kirim di kolom chat, silakan kakak-kakak sekalian klik itu, kemudian copy, lalu tulis apa yang di babak 1 ini perintahkan. Di situ ada pertanyaan, tinggal ganti nama aja Kak, di situ tinggal ganti nama. Nama kakak sudah saya urutkan dari nomor 1 sampai nomor 15. Silakan masukkan nama kakak-kakak tersebut ke dalam link yang sudah saya kopikan di kolom chat. Di kolom chat belum ada, Kang. Belum ada. Belum ada. Kirain di chat WA. Belum ada. Belum muncul. Di paling atas Kak, di paling atas. Belum ada juga. Belum ada juga. Oke deh, saya copy lagi deh ya. Masih di jalan, belum nyampe chatnya. Berarti masih jalan-jalannya. Bisa jadi. Macet kayak jauh panjang ya. Aduh ya Allah. Ya cuy. Udah saya kirim tuh Kak. Ada nggak Kak? Ada. Ada. Oke, itu silakan dibuat Kak. Pak Rohim, Yang nomor 1 dulu yang diisi. Ada nggak? Pak Rohim, Ya siap.
Kita ngerjainnya langsung di link ini apa di download dulu ini? Boleh di-download, di-copy dulu, nanti kakak-kakak presentasi. Share screen. Share screen. Sorry. Satu-satu dulu Kak, satu dulu, yang satu dulu. Kalau mau langsung boleh saya kasih pertanyaan yang sama. Pertanyaan beda-beda Kak. Tiap itu ada tahapannya. Iya makanya download dulu. Di-download dulu Kak. Kak, ini sesuai nama apa sesuai yang slide-nya nggak ada nama? Sesuai nama yang saya tulis Kak. Ada nggak di situ Kak? Nggak ada ya? Ada. Ya isi aja kali ya. Isi aja. Enggak, namanya ganti Kak. Yang itu Kak. Tuh. Oke. Ganti nama kakak. Pak Rohim, Siap Kak. itu kan nama kita kan kan Bapak bilang udah dituliskan namanya masing-masing ya. Ya. Enggak. Kakak nulis nama di situ Kak. Saya nulis di sini yang pertama Kakak Pardi, yang kedua Repandri, yang ketiga Kakak Acuy, yang keempat Kakak Gilang, yang kelima Kakak Ion, yang ketujuh Kakak Ajis, 8 Kakak Gusti, 9 Kakak Ya udah, Adi. artinya kita download, kita isi yang pertama doang kan, slide pertama Ya. doang kan. Pertama dulu Kak. Itu slide-nya pas satu Kak. Nah, nanti kita yang Kakak isi lagi nih yang kedua nih, ada pertanyaan berikutnya. Slide-nya tetap sama. Di slide yang sama.
Ini yang babak 1 dulu Kak pertanyaannya. Nah, ini yang 1, 2, 3 pertanyaannya apa, Kak? Ya, di sini ada Kak, tenang Kak. Itu babak 1 tadi yang Kakak tulis itu babak yang pertama. Nanti ada babak yang kedua nih Kak. Ini babak keduanya. Ini tentang apa refleksinya? Saya bingung. Bebas Berarti Kak, maksudnya itu yang tadi kita bahas Kak. Refleksi Borton atau Gibbs. Kakak tinggal milih refleksi yang Kakak gunakan. Yang mau dipakai yang mana Kak? Mau Gibbs atau Borton? Terserah, bebas Kak. Nanti Kakak presentasi di depan sini, di Zoom ini. Kak Rohim belum paham ini Kak Rohim. Kita ngeliknya yang mana? Pardi juga belum paham tuh. Nama kita yang mana ini? Namanya tulis aja udah di situ. Ya udah, sekarang nggak usah diurut. Namanya siapa? Oh gitu. Pardi misalkan. Sudah itu aja, cukup. Itu kan download dulu ya. Ini mana Download Pak? dulu semua. Yang tadi download. Kan? Download dulu Kak, download dulu. Pilih salah satu aja kan Pak. Ya, 1 itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua nanti ada babak kedua. Dan ada babak 3. Ya, Pertanyaannya ya itu yang Kakak jawab. Yang ada di situ. Pak Rohim, Ya, siap. maaf. Itu berarti kita pilih yang slide yang mana aja, pilih salah satu. Salah satu aja. Berarti kan cuma 1 kan? Iya kan ada slide 1, 2 sampai terusnya ya. Itu kan nama Kak. Itu nama, buat nama. Kakak pilih yang mana aja, bebas lah. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Berarti tiap orang bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Pilih yang menurut Kakak bisa Kak Ajis. Tapi pakai framework-nya, framework Borton. Sama framework Gibbs. Tidak yang lain. Oh, siap. Terus soalnya belum ya? Itu lu masih soal lu tuh. Mati suara lu Pardi. Bang Rohim, Ya siap. berarti kan anggap kita ngisi slide yang kedua itu ya, refleksi 3 babak, Ya, betul kan? betul. Babak ke-1. Apa pertanyaan Bang? Nah, babak ke-1 kita isinya gimana nih? Pertanyaannya apa Bang? Iya, untuk mengisi babak ke-1 itu maksudnya apa spesifikasinya untuk isi apa gitu? Ada pertanyaan nggak di situ Bang? Ada pertanyaan nggak di situ di itunya, di kotaknya? Selama ini saya cenderung melaksanakan proses pembelajaran secara fleksibel. Jawaban Abang gimana? Kalau saya enggak, saya jawab tidak gitu kan. Terserah Abang. Itu bebas Bang. Oh, ini yang di dalam kolom ini pertanyaannya yang harus kita jawab. Itu pertanyaannya Bang. Soalnya nggak ada tanda tanyanya juga sih. Maaf Kakak Pak. Kakak kadang-kadang aduh. Itu pertanyaan udah dikasih dari Kemendikbud Kak. Jadi saya tinggal ngasihkan saja linknya ke kakak-kakak semua. Kak Rohim, di sini nggak ada pertanyaan, semuanya saya lihat dari slide-nya yang udah saya download, semuanya jawaban dari PKG yang lainnya ini yang udah terisi. Jadi kita ini pertanyaannya. Diganti namanya aja Kak. Diganti nama kakak aja. Kakak ngambil slide-nya beda-beda kan? Iya, maksudnya nggak ada di downloadan itu semuanya jawaban dari peserta semua. Ya Peserta dihapus Kak. Oke, Pak Rohim, maaf ya. Ya. Makanya tadi saya pertanyakan karena saya lihat yang di kolom itu semua udah jawaban bukan pertanyaan. Bang gitu ya. Iya, ya udah kita mau kagak ngapa-ngapain kan, cuman ganti nama doang kan, udah selesai ya.
Iya. Itu Betul benar. nggak? Berarti Betul. Betul. Berarti Kak Pardi, Kak Pardi nomor 1 Nah, tuh. iya. Makanya tadi Pardi ditanya Kak Pardi satu. nomor 1 berarti. Kan saya bilang Kakak Pardi nomor 1. Saya nomor Ya udah, 3 ya. Itu Nah. ganti Ya. nama. udah dah. Tolong di grup WA Ya. ditulis dah, Pak Rohim. Nah, Pak Rohim. Iya, ini siap. berarti kasihan tuh yang nomor berapa tuh? 15 tuh. Sebutin Belum aja, ada yang sebutin ngisi. nih. Ngisi Ya sendiri. itu Padli aja, sebutin. Padli. Padli soalnya lagi berenang. Saya nomor 3 ya. Saya Iya. sebutin nih Kak ya. Sesuai Ya. absen, saya absen. Nomor 1 Kakak Pardi. Ya. Nomor 2 Siap. Kakak Repandri. Nomor 3 Kakak Ah. Adwi. Nomor 4 Kak Gilang. Betul kan? Nomor tiga. 6. Nomor 6 ya? Ditulis di WA, Pak. Barangkali, Pak, urutannya Iya, biar jelas. saya tulis di kolom chat nih. Ntar saya baca nih selanjutnya. Tenang ya, Oke. Kak. Siap. Kakak Pardi nomor 1. Kakak 2, nomor 2 Kakak Repandri. Nomor 3 Kakak Acui. Nomor 4 Kakak Gilang. Nomor 5 Kakak Ion. Nomor 7 Kakak Ajis. Nomor 8 Kakak Gusti. Nomor 9 Kakak Arif. Nomor 10 Kakak Yunianto. Nomor 11 Kakak Rohimin. Nomor 12 Kakak Ahmad. Nomor 13 Kakak Bambang. Nomor 14 Kakak Syahbanu. Nomor 15 Kakak Yoga. Kalau untuk babak yang nggak ada isinya atau keterangannya itu gimana, Pak? Ditambah Kak sama Kakak sendiri berarti. Soalnya nggak ada itu kayaknya pertanyaannya. Tulis aja Kak, apa Kakaknya mau tambahin deh. Bebas ya. Ya bebas, karena saya dapatnya seperti itu Kak. Saya cuma menyampaikan saja. Pak Rohim izin bertanya dong. Siap. Berarti untuk yang refleksi 3 ini 3 babak. mesti kita tulis dulu ya, Pak? Ya, tulis dulu. Ganti namanya Kak Gusti, jangan lupa ganti namanya. Oke, baik Pak Rohim. Kakak Pardi, berarti ini yang edit satu orang aja kali ya? Untuk ganti nama semuanya. Iya, Dang. Lu Dang, lu yang edit. Pak Rohim. Siap Kak. Izin, Pak Rohim. Iya, udah satu aja deh, satu. Yang edit. Ya. Kalau yang belum ada isinya, diinin aja, Kak. Udah satu orang. Pengeditnya Pak untuk Rohim. Satu aja. Siap Kak Pardi, lanjut Kak Pardi. Mohon yang lain dengar dulu. Yang lain dengarkan dulu Kak Pardi mau ngasih pendapat. Kalau saya perhatikan di slide-nya Pak Rohim itu ada pertanyaan pemantik ya. Siap. Nah, itu di ke bawahnya di slide berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi enggak? Ada. Ada. Yang babak kedua. Nah, babak kan kedua, kan babak kalau kedua, kalau babak saya kedua. perhatikan di situ terkait dengan pertanyaan yang masih kosong di situ kan ya. Sehingga kita bisa Ya. isi enggak sih? Betul enggak? Bisa seperti itu. Tapi kalau kakak-kakak tidak mau repot, bisa yang sudah ada di situ. Tapi ada yang belum ada ini. Yang 11 belum ada. Kalau yang belum ada, dengan sangat terpaksa kakak-kakak harus melihat pertanyaan pemantiknya. Yang mana soalnya? Kak, Itu yang ada di Kak Rohim Di- itu di ya. Di slide Pak Rohim belum digeser bawah. Ya, saya share lagi. Kelihatan nggak? Oke, terima kasih. Ya. di apa, Di? Di yang 11 apa, Di? Ini masih banyak yang kosong ini. Nah, yang kosong lihat pertanyaan pemantik. Kerjakan. Belum bisa. Nasibnya Kalau yang udah keisi berarti rezekinya, Bang. rezeki anak soleh. Sedih ini, sedih.
Berarti yang edit yang belum ada isinya kali ya? Boleh. Nomor 11 apa nomor 11? Ya, Pertanyaannya. kalau yang udah ada isinya tinggal ganti nama doang gitu. Ini Kak yang Sampai nomor berapa? Kak Rohimi ini yang babak pertama untuk nomor satunya tuh. Masukkan ke dalam slide. Ini pertanyaan Pak Rohim, saya nomor berapa Pak Rohim? Hah? Saya nomor berapa? Gimana Kak? Nomor 11 Tolong dulu, di-share Pak Rohim. ke Pak Rohim, tolong di-share Siapa namanya Kak tadi nama-namanya. Kak? Maaf, saya ulangi Kak ya. Nomor 1 Kak Pardi. Nomor 2 Kakak Repandri. Nomor 3 Kakak Acuy. Nomor 4 Kakak Gilang. Nomor 5 Kakak Ion. Nomor 6 Kakak Ajis. Nomor 7 Kakak Gusti. Nomor 8 Kakak Arif. Nomor 9 Kakak Yunianto. Nomor 10 Kakak Rohimin. Nomor 11 Kakak Ahmad. Nomor Saya 10 atau 11 sih? terserah lah, di sininya ada saya salah nulis nih. Tapi urutannya kayak gitu Kak. Urutannya kayak gitu tadi. Alhamdulillah, selalu dengan slide nomor 7 udah diisi nih. Saya 10 atau 11 Kak Rohim? Kak Rohim kosong kan? Kosong. Ya, Di saya tuh bebas milihnya. si 7 ini. Milih. Yang penting nama kakak jangan hilang. Alhamdulillah saya 7. Ada. Iya, nomor 11 saja saya nomor 11. Pertanyaannya apa yang saya isi? Slide udah diisi 7. Ini Kak, lihat nih di saya share nih Kak. Nomor 1 nih pertanyaannya Kak. Oke. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi selama pembelajaran framework apa yang orientasi kakak? Selama pembelajaran orientasinya apa Kak? Apa kecenderungan nilai orientasi Apakah saya? siswa? Apa yang mau saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa kecenderungan kakak selama pembelajaran? Izin Kak Rohim, Hmm, tolong di-share aja nama-namanya. saya belum ketik lagi. Saya belum ketik. Gilang songong Gilang. Itu aja yang dari MLS aja. Songong Gilang. Nyuruh-nyuruh terus sama fasilitator. Tolong dicatat, Pak. Iya. Gak masalah Kak, sama-sama belajar. Saya lemahnya di IT nih Kak. Lemah Nah, banget itu di dia IT. sama-sama belajar, Bang. Sama-sama belajar. Betul Kak, sama-sama belajar. Tolong Iya, dipanggil semuanya Pak juga Rohim. belajar, Atas semuanya juga nama- belajar. Atas nama Padli Pak, dipanggil Pak nih, kagak nongol-nongol nih Pak. Dia lagi di kolam, Bang. Itu Iya, tuh Bang. coba. Itu Bang di kolam rezeki Bang. Kagak di kolom. Oh, dia lagi itikaf kali, lagi itikaf. Itikaf di kolam. Itu ngapain tuh muncul-muncul Bagas itu? Ini ketawa aja. Udahlah, kita nggak usah nge-zoom lah, mending zoomnya satu tempat aja, Pak Rohim. Kagak boleh Bang, aturannya. Iya, enggak, kita satu tempat tapi duduknya beda-beda gitu. Bisa begitu ya, Bang. Lah bisa lah, kenapa nggak bisa? Masa kalah? Udah tenang. Saya tidak mau melanggar aturan Bang. Kita akan melaksanakan saja. Kagak melanggar aturan, mencari yang terbaik. Terbaik untuk diri Abang, nggak terbaik buat saya. Aduh. Nanti ditanya sama pihak BWGP. Lah ini di mana ini joknya? Satu tempat. Lah kan beda tempat, misalnya di kelas berapa gitu, satu tempat. Satu tempat lokasi gitu. Iyalah. Sudah semua kakak-kakak? Apakah sudah ada yang selesai? Kalau ada yang selesai, silakan kakak-kakak bacakan refleksinya.
Karohim coba di slide pertanyaan babak pertama saya tadi kelewat itu belum kelihatan. Yang ketiga, yang babak pertama. Ini ya. Iya. Jangan dipindahin dulu Kak, kan kita masih babak pertama. Ya, siap. Saya minta yang kali ini orang yang berbeda, lebih aktif. Kalau tadi kan sudah Kak Pardi, Kak Rohimin, Kak Ahmad. Kalau bisa yang ini berbeda orang lah. Jangan orang yang sama. Saya minta biar kelihatan lebih aktif diskusinya. Jadi orang semua diberi kesempatan untuk berbicara dan belajar berbicara. Salah dan benarnya tidak ada penilaian apapun. Yang penting kakak bisa menuliskan refleksi yang kakak pernah terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Pak Rohim. Siap Kak. Ini kan jam 3:25 setengah 4 ya. Betul nggak? Gini Kak Pardi. Maaf. Saya ngomong dulu bentar. Lanjut. Kalau ngelihat slide ini kan di panduan itu kan masih ada beberapa bentuk refleksi yang lain ya. Cuma 2 Kak. Hah? Cuma 2. Ada gifts kan tadi udah framework gift ya. Memilih salah satu Kak dari yang berikutnya kan ada model segitiga refleksi yang belum dijelaskan maksud saya. Di sini nggak ada di slide-nya Kak. Oh terus yang del itu kan nggak ada. Kalau di modul itu kan saya lihat tuh banyak tuh macamnya. Kakak bisa milih itu. Tapi ada 4C juga ya. Ya. Penekanannya di framework gift sama Borton saja Kak. Penekanannya di sini seperti itu. Oh, kalau saya nanti kan di soal modul itu kan kita suruh ngebuat itu kan ya? Ya, refleksi ya, tugas ya. 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 Ini kalau ngelihat contoh itu kan ini banyak ya? Ya. Apakah semua kita buat? Enggak Kak, kakak milih salah satu di antara itu. Gibbs atau Borton saja. Salah satu aja. Oh ya, gitu. Salah satu aja Kak, nggak semuanya. Oh nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Kakak pilih salah satu, Gibbs atau Borton saja yang bisa jadi refleksi kakak di LMS itu.
Iya ya. Kalau Makanya Kak Rohimnya nanya juga ini, yang udah jadi ada enggak gitu, tinggal ngupload gitu kata dia. punya saya ada. Tolong Ada bang, ada bang, enggak ada tolong bang, banyak bang. ya di WA-in aja ke Pak Rohimin dah. Iya, di Ba Shopee bang, di Shopee bang, ada bang, di Shopee bang, jawabannya bang. bawel mulu sama saya, puyeng saya yang anunya, jawabnya. Kasih bang di Shopee bang. Dari satu orang, ini kita lanjut ke babak yang kedua ya Kak, biar kita langsung presentasi satu atau tiga orang lah minimal presentasi yang ini. Ini babak yang kedua Kak, pertanyaannya pemantiknya ada. Kalau memang butuh penanya pemantik. Ini ada 4 pertanyaan pemantik, tapi Kakak bisa pilih salah satu. Ini yang babak kedua. Silakan Kakak boleh pilih salah satu penanya pemantiknya. Pak Rohim, izin bertanya. Siap. Itu untuk babak kedua pertanyaan pemantiknya ada 4. Kita pilih salah satu aja kali ya? Salah satu aja Kak, salah satu aja yang Kakak bisa. Kalau semuanya ya ada waktunya Kak habis. Nanti Kakak bisa ngisi di LMS Kak itu Kak. Ya, siap. Pak Rohim izin. Siap. Kan ini udah Zoom yang kedua ya. Ya. Bisa nggak slide yang kemarin Bapak tayangkan di saya yang ngomong, Min.
Saya ulang Bang, ini diganggu sama Rohimin, Siap. sebel saya. Siap. Siap. Di Zoom pertama kemarin kan ada PPT yang ditayangkan. Betul. Terus di Zoom kedua juga ada ya. Siap. Bisa di-share di grup WA nggak Bang? Makasih. Ya, terima kasih. Saya jawab ya Kak Pardi. Saya minta maaf nih. Karena ini memang masih pembelajaran. Nanti apabila sudah selesai pembelajaran sampai bulan November, baru bisa di-share PPT-nya. Karena untuk saat sekarang ini, pihak dari BPKP melarang fasilitator menyebarkan PPT-nya. Sampai pembelajaran selesai. Sampai kita pun diberi izin untuk menyebarkan. Tadinya juga seperti itu, Kak. Saya ingin menyebarkan PPT-nya saja. Jadi saya tinggal baca, Kakak lihat. Tapi setelah saya tanyakan ke pihak BPKP, untuk saat sekarang ini selama kegiatan pembelajaran berlangsung, tidak boleh PPT itu disebar kemana-mana, termasuk ke peserta. Itu jawaban dari BPKP, Kak, bukan dari saya. Jadi saya minta maaf atas nama pribadi dan dari pihak BPKP untuk men-share PPT yang sekarang kita pelajari tidak bisa di-share atau tidak bisa dibagikan ke peserta. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, ini Nomor 3. Nomor 3 ya. 3. Iya. Oke, siap. Pertanyaannya. Enak, udah jawab ini, kita jawab. Kemarin saya lihat jawaban dari kuesioner yang kakak kirim itu, jawabannya luar biasa. Luar biasa sekali kakak sekalian tuh. Apabila dijalankan di sekolah itu PJOK Jaya. Betul, PJOK Jaya. Makanya kalau ada di kita itu kalau ada yang bilang salam PJOK Jaya, 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 itu betul itu, Kak. Saya lihat kuesioner yang itu. Datang ya. Kan saya belum bayar Kak Pardi. Bayar gak bayar datang. Kemarin juga pengawas datang ke sekolah tuh. Pengawas datang ke sekolah, Pak Arminin. Tegur saya. Berapa yang dikirim ke sana, ke MGMP. Saya bilang begini. Itu Pak, dari bendahara sudah saya tanyakan. Berapa orang yang dikirim. Untuk semua mapel, ini kata bendahara nih. Untuk semua mapel, dibayar, diikutkan hanya 1 orang saja. Kata bendahara nih. Terus kata Pak Arminin, salah kalau kamu ngomong ke bendahara. Mestinya ngomong ke siapa, Pak? Mestinya kamu ngomong ke kepala sekolah. Dia memutuskan. Ya saya nggak paham, Pak. Yang saya tahu ya dari pihak bendahara ngomong kayak begitu. Ya, saya nggak ngomong lagi ke kepala sekolah. Bisa saja kepala sekolah iya. Ntar saya ngikut. Atau bisa saja tidak, takut ada guru mapel yang lain pun iri ingin ikut juga, gitu Kak Pardi. Udah besok Kak Rohim bayar nggak bayar khusus buat Kak Rohim datang. Kita kan sambil belajar besok Sabtu. Oh gitu ya. Nah iya benar tuh Bang, bener Bang. Indon ya begini. PJOK Jaya kaya begitu PJOK. Nah, cakep itu Bang. Jaya, Jangan kepala sekolah saya Bang. Saya Kak Rohimin di Parung itu digituin Jaya. Kata kalau saya, ngomong doang katanya Jaya. Ayo, kalau mau Jaya sekarang belajar katanya gitu. Lakukan, kita yang terdepan katanya gitu. Iya, kalau di kita di Kota Bekasi PJOK Jaya kaya begitu. Tambahin Bang Pardi, kaya belakangnya. Enggak, kalau saya pokoknya Pak Rohim datang Sabtu. Insyaallah Bang, insyaallah. Iya, sembari kita belajar nanya-nanya nanti. Besok kalau Pak Rohim nggak datang kita culik aja Bang. Datengin ke rumahnya Pak Ranin. Bawain buah. Enggak, gini teman-teman.
Pak Rohim waktu di awal menyampaikan bahwa kegiatan ini nanti kita di saat pertemuan apa namanya luring ya. Ada ini, ada itu, ada itu. Betul nggak? Betul nggak Pak Rohim? Betul, betul. Lanjut. Iya, masa dari yang kita dapat disisihkan nggak bisa. Minimal ada yang nempel satu aja Kak tentang refleksi. Itu udah alhamdulillah. Karena penekanannya guru PJOK itu harus bisa melakukan refleksi. Boleh yang Kakak Padi bilang tuh ada 6 apa 7 tuh tentang refleksi. Dan guru PJOK harus bisa melakukan itu. Salah satu saja. Setiap kegiatan pembelajaran selesai, kita lakukan refleksi. Baik itu ke anak maupun ke diri kita. Pihak nih yang saya belajar kemarin, dia menginginkan itu. Sekarang ini guru PJOK kalau udah ngajar selesai aja. Nggak ada lagi yang harus dikerjakan. Selesai aja udah, nggak ada refleksi. Bubar aja tuh bocah, diuculin aja, dilepas begitu aja. Kalau bisa ke depannya, setelah pembelajaran ini, kakak-kakak semua termasuk saya lah. Saya dan kakak semua, ayo kita kembangkan refleksi. Biar kita itu tidak slogan aja, jaya, tapi ya seperti itu pembelajarannya. Kayak kurikulum aja. Kurikulum 2013, ayo aktif, bagus. Kurikulumnya Kak, pembelajarannya ya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kurikulum Merdeka, lebih bagus, lebih baik. Tapi ya pembelajarannya pun harus berubah, disesuaikan dengan kurikulum. Contoh yang paling kecil adalah pada saat kita melakukan refleksi, itu yang jarang dipergunakan. Makanya di refleksi di kurikulum Merdeka itu ditekankan, ayo guru sebelum mulai pembelajaran dan setelah pembelajaran kita refleksi. Agar kedepannya pada saat kita membuat pembelajaran kedepannya agar lebih baik. Karena kita melihat refleksi bocah gitu loh. Oh iya bocah kasih refleksi, enak. Kadang-kadang kan bocah ada rasa takut juga nih. Siswa ada rasa takut juga, ntar gue dimarahin lagi. Ya itu untuk sementara ya dikesampingkan agar pembelajaran kita lebih baik. Makanya fungsi refleksi itu seperti itu Kak. Kita udah jarang melakukan hal seperti itu. Oke. Baik Kak, yang 3 udah ya. Ada presentasi dong 3 orang aja. Orang yang berbeda Kak Pardi. Iya, jangan saya mulu sama Pardi ya. Gantian tuh. Iya. Acuy. Iya, gantian ayo. Biar semangat. Bang Acuy, ayo Bang Acuy. Biar semangat. Share screen. Ayo cepat Gilang. Acuy, 3 orang biar kita tutup nih. Saya mau wasitin sama Pardi. 15.40 nih. Ya itu yang udah ke PPT-nya. Ayo Bang, share screen Bang. Ayo Bang. Biar ada siapa aja. Pak Ahmadi udah kan tadi. Ganti yang lain. Gusti, Jis, Pak Acuy, Pak Yon. Atau yang lainnya. Bang Gilang, Bang Yunianto, Bang Syahbanu, Yoga. Ayo, Bang Arif. Kita jangan pasif Bang. Saya juga tadinya juga pasif pada saat pembelajaran kegiatan ini. Pasif, akhirnya ditegur terus. Ayo Kak Rohim, suara salah dan benar itu kan bukan urusan kita. Kita belajar mengungkapkan pendapat. Sah-sah saja. Ayo Kak, waktu berjalan Kak. Ayo yang lain dulu ayo. Saya terakhir. Ayo. Enggak gitu juga Kak Cuy mah. Ini mah dorongan ya Tate. Ayo guru PJOK, jaya. Berani ngomong juga. Di sekolah saya ada Kak. Di depan bocah dia bisa ngomong. Tapi pada saat dia jadi pembina upacara, tidak ada suara pun yang terkeluarkan oleh dia. Itu yang kita khawatirkan Kak. Seorang guru di depan saat ngajar, dia bisa bersuara. Begitu jadi pembina, dia kebingungan. Apa yang dia mau sampaikan? Ada Kak. Di tempat saya itu ada yang begitu. Malah ada yang takut juga jadi pembina upacara. Setiap dia ditunjuk jadi pembina upacara, alasannya banyak. Sakit lah, inilah, itulah. Tapi setelah upacara selesai, orangnya datang.
Jadi nggak ditunjuk lagi. Jadi kegiatan ini kakak-kakak semua bisa bersuara, bisa berpendapat. Ya, ayo berarti itu public speakingnya dia kurang. Ah, betul Kak, betul. Ayo coy, ngomong coy, cepat. Ayo coy, ikut Habis coy. itu Gilang. Ayo, ayo. Ayo. Bang Ajis, Bang Ajis, Bang Musti, ayo. Bang Ahmad, Pak Kak Bambang. Satu orang, Bang Acuy, Kak Acuy, ayo Kak. Satu orang boleh deh, ayo. Dimulai dulu deh pembukaan. Tinggal bacakan saja hasil tulisan kakak, tidak ada yang salah. Semua benar. Ditampilkan Kak. Di share screen. Yuk kakak-kakak, satu orang. Jangan lama-lama Kak. Ya Pak Rohim, izin saya ingin menjawab yang babak ketiga dong. Siap. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Siap. Lanjut. Nah, untuk saya pribadi yaitu adalah untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Itu yang paling pertamanya, Pak. Siap. Terus berikutnya adalah kita ketika habis melakukan pelatihan dan pendidikan, kita harus ada namanya nanti dapat sertifikat ya, Pak ya. Ya, siap. Betul. Nah, yang berikutnya saya di sini akan melakukan pengembangan metode pengajaran, Pak. Siap. Nah, saya di sini inovasi dalam pengajaran, Pak. Salah satunya saya mengajarnya melalui pendekatan, Pak. Pendekatan membuat pelajaran itu lebih menarik dan relevan, Pak. Nah, next berikutnya adalah untuk ke siswanya. Siswanya itu adalah saya melakukan strategi membuat aktivitas yang beragam dan menyesuaikan dengan minat mereka, Pak. Lanjut. Habis itu selanjutnya keterampilan komunikasi, Pak. Itu sangat penting, Pak. Betul. Penting itu mesti, betul. Pentingnya menurut saya pribadi adalah hubungan dengan siswa dan orang tua itu sangat berperan aktif, Pak. Jadi bahasa, gaya bahasa, kata-kata itu untuk. Iya, betul. Karena kita adalah bukan hanya seorang guru aja, Pak, tapi kita sekarang itu fasilitator juga, Pak. Betul, sebagai publik figur ya. Iya, betul. Kita harus berempati juga, Pak, untuk mendukung siswa itu jauh lebih baik, Pak. Nah, mantap. Oke. Untuk terus yang komunikasi positifnya, Pak. Ya, lanjut. Komunikasi positifnya itu yaitu tadi salah satunya untuk tutur kata, Pak, atau bahasa ya, Pak, ke siswa. Itu sangat paling dihargain dan paling dihormati sih, Pak, menurut saya pribadi ya, Pak. Ya. Nah, terus ditambah lagi kita kan di sini adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Rekreasi. Kita di sini adalah mengacu kepada kesehatan mental dan emosional, Pak. Pak Gusti, PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, bukan rekreasi. Oh iya benar.
Maaf. Kalau itu mah kalau itu mah tadi penjas kesrek, pendidikan jasmani, olahraga Ya. kesehatan rekreasi. Oke. Maaf abang-abang yang ganteng. Maaf. Ya, next saya akan menjelaskan. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah kita public speaking, berani ngomong. Itu yang penting. Itu yang penting. Betul, itu yang penting. Kita di sini akan menjelaskan tentang ini, Pak Rahim, tentang kesehatan mental dan emosional ya. Terutama adalah untuk kesehatan siswa. Ya, kesehatan siswa itu sama mental itu harus seimbang, Pak. Kesehatannya itu dia harus untuk gaya hidup sehat ya Pak. Anak sekarang saya lihat kebanyakan mereka itu nongkrongnya itu rata-rata nggak positif sih Pak. Salah satunya dia yang rokok, minum ya Pak. Ya namanya juga anak sekarang beda gitu Pak. Jadi menurut saya itu kesehatan siswa atau emosional itu masih bergejolak gitu Pak. Ya. Itu untuk gaya hidupnya Pak dan emosionalnya. Nah di sini saya terakhir adalah untuk refleksi pribadi saya Pak. Refleksinya adalah saya bertanya pada diri saya apakah sudah berhasil untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Menurut saya pribadi sih masih belum ya Pak, karena kita di sini masih banyak terus belajar Pak, sampai kapanpun. Udah Pak, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam. Luar biasa. Biasa di luar. Tepuk salut. Prok, salut. Prok, salut. Prok, salut. Oke, yang lain lanjut. Satu orang lagi deh. Yang ganteng. Sambil kita sudah jam 4 nih Kak. Ayo sambil satu orang lagi Kak. Satu orang lagi. Ya. Ayo. Nah, tutup. Ayo, siapa? Udah. Ayo langsung Pak Acoy, langsung. Ya, Acoy. Yang di babak 1 sedikit aja Pak tentang proses pembelajaran disiplin ilmu. Karena saya pribadi ya Pak, saya ya, lanjut. mungkin kalau emang sih di dalam disiplin ilmu itu, di dalam pembelajaran kan kita ada perjanjian belajar dulu sebelum pas awal pembelajaran masuk itu. Nah, biasanya kan 10 menit, berapa menit untuk ganti baju, nanti di akhir juga berapa menit silakan ganti baju juga untuk minum. Nah, kenapa saya proses pembelajaran yang disiplin ilmu? Karena mungkin kita belajar di situ benar-benar mengajarkan ke anak itu biar kalau kita udah kasih waktu 10 menit, ya udah 10 menit udah di lapangan. Itu. Nah, selanjutnya yang untuk pelaksanaan disiplin ilmu hakikat sudah kita kuasai dari pembelajaran kita sehari-hari. Gitu. Cuman proses pembelajarannya karena setiap hari kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran itu, bahkan kita sudah praktek juga dan itu dilakukan di kelas ya tertulis. Nah, tapi biasanya suka ada refleks Pak. Nah, refleks itu jika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya refleks seperti mungkin yaitu yang kita marahin anak, negur anak gitu kan. Tuh. Kemudian di babak ketiganya itunya ya pada dasarnya kita harus lebih disiplin lagi dan bisa memanfaatkan ilmu, artinya ilmu itu ya waktu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Kakak Acoy.
Dan saya anggap sama-sama. kakak-kakak semua ini sudah bisa. Foto. Tepuk salut. Prok. Salut. Salut. Oke, kita lanjut Kak ya. Oke, siap. Berapa slide lagi nih? Ini tadi kakak sudah bahas tentang 3 babak refleksi. Refleksi 3 babak. Sekarang roda emosi, kakak bisa lihat itu roda emosi. Ada amanah, takut, cinta, gembira, terkejut. Itu ada urutannya, kemana arahnya. Tentunya kakak-kakak bisa lihat di LMS itu ada. Kalau kakak tidak bisa, di situ tidak ada, kakak bisa mendownloadnya, mencari tentang roda emosi. Kakak-kakak bisa mempelajarinya di situ. Di mana posisi kakak-kakak pada saat mengajar siswa. Kakak bisa refleksikan di situ. Kita lanjut, Kak. Ini sudah tadi berbagi refleksi. Ini sudah kakak sudah berbagi refleksi. Penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Ini buat kakak-kakak semua, silakan merenungkan apa yang sudah kakak-kakak tulis. Kemudian unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Di LMS ada, Kak. Kemudian pada akhir sesi ini, kakak-kakak peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Sudah dilakukan frameworknya itu framework Borton dan framework Gibbs. Terakhir, terima kasih kepada kakak-kakak semula yang sudah mengikuti kegiatan JIMIT ini dalam rangka diseminasi kegiatan PKG PJOK 2024 kelas 9 gelombang pertama. Saya selaku fasilitator banyak kekurangan dalam penyampaian, baik itu kata-kata maupun dalam hal IT. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah memberikan masukan kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi kepada kakak-kakak semua. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya minta maaf, Kak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang kegiatan tatap maya berikutnya itu di tanggal 13, Kak. Waktunya pun sama 2 jam pembelajaran. Di tanggal 13 ada apa, Pak? Di tanggal 13, Kak, di tanggal 13. 13 Jumat. 13 Jumat. Kita nggak bisa nanti. Baik kakak-kakak, apabila tidak ada tambahan, tepuk salut. Salut. kita foto bersama, Kak. Oke, siap. Pakai gaya, Kak. Di off semua. Kameranya on. Kamera on. Off. Kameranya on, Kak Gilang. Itu kemarahan. Arif, Kak Yon. Mas Acuy top. Ngelek kali nih. Terima kasih. 1, 2, 1, 2. Biar bebas, Kak, biar bebas. Bebas. Bener, Pak Tim. 1, 2.
Oke, terima kasih Kak. Terima Oke. kasih Bang Rohim. kesempatannya. Bang Rohim. Tugasnya? Agar lebih menjadi Tugas saya lagi kerjakan yang ini di-upload ya. hari ini. Saya Bang minta maaf Rohim. atas segala kekurangannya. Billahi Bang taufiq Bang Rohim. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rohim, Waalaikumsalam itu mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak yang ingin bertanya. Pak Rohim. Silakan.